olahraga di sini ada 3 macam. Pertama jogging. Kalau jogging biasa pagi dari jam 7 itu sampai jam 11 umumnya jogging. Sore jam-jam 4 sampai jam 6 itu orang jogging sore. Kemudian ada arena panjat tebing atau rock climbing yang arenanya menjelang puncak. Yang ketiga jarang juga lah orang melakukan, tapi sesekali ada tuh lari keliling puncak Gunung Padang, start dari loket turun lagi ke bawah pulang lagi ke atas. Diadakan kemarin perdana bulan Juni kemarin. Ya, itu ada kategorinya 10 kali, 15 kali dan 20 kali. Berarti itu pertama kali diadakan? Ya, pertama kali diadakan. Namun sebelum diadakan perlombaan, ada juga beberapa kelompok yang mengadakan rutin lari turun naik dari puncak Gunung Padang ke bawah minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, dari itu bukan pertandingan tapi memang hobi dia. Hiking berarti juga termasuk ya? Hiking ya juga, tapi kalau hiking boleh dikatakan jarang. Kalau hiking itu kan orang punya di puncak gunung, kalau ini masih bukit, jadi kurang. Kalau manajemen wisata olahraga ini kan sudah termasuk pembayaran tiket. Jadi bisanya ada pertanding kayak ada kemarin tuh pacu lari dari puncak Gunung Padang naik ke puncak turun lagi ke bawah. Yang penting peserta itu tetap membayar 10.000 masuk. Kalau hadiah ini kategori hadiah ini itu urusan panitia. Dan kami di peserta nggak ada tanggung jawab, yang kita uang masuk. Tapi yang ngelolanya juga termasuk pemerintah sama dinas pariwisata juga? Iya, dinas pariwisata. Kalau pertandingan itu kan panitianya lagi itu, bagaimana dia itu. Kalau boleh tahu tiket Tiket untuk dewasa 10.000 satu orang, anak-anak 2.000 dengan 2 sistem pembayaran. Pertama QR, kalau nggak ada QR bisa juga tunai dengan syarat menambah ADM-nya 2.000 karena kita kerjasama sama agen BRI. Misalnya ada dia dewasa 5 orang, dia bayar tunai menambah 2.000 jadi 52. ditambah 2.000. Ya, kalau tambah 2.000. Nah, kalau fasilitas yang ada di sini apa aja? Ya, fasilitas yang ada di sini jalan sudah diperbaiki, ada toilet di atas, lalu juga pemandu wisata. Kalau pengunjung itu meminta, kita juga pemandu wisata. Misalkan bapak nggak sempat turun, bisa juga warga sekitar loket yang mengantarin. Jadi banyak lah ini sama. Ya, Mungkin pertanyaan saya mungkin dari pertanyaan apa Pak? Bagaimana cara tempat wisata ini bersaing gimana Pak kira-kira dengan tempat wisata yang lain Pak? Strategi apa yang dilakukan gitu Pak? itu perlu supaya bersaing yang cepat lain, paling strateginya promosi. Ya, bisa sosial, atau ada yang event lain kayak bulan yang lalu kemarin. Cuma kalau untuk persaingan dengan tempat lain mungkin tidak ada masalah, kita beda dari yang lain. Kita ini cuma objek wisata bukit. Tempat lain itu lengkap, ada pantainya, ada arena permainannya. Mungkin kalau untuk persaingan mungkin nggak ada. Ya, kita terbatas ruang lingkupnya puncak Gunung Padang. Oh ini Pak, ada makanan sekawan tadi Pak. Ya. Nanti wisata Gunung Padang ini rupanya itu kira-kira mulai dari tahun berapa Pak? Oh, tahun bukanya. Jadi objek wisata ini dimulai dan dibukanya tahun 1992. 92. Baru diresmikan Pak? Iya, langsung diresmikan 92 itu. Cuma belum begitu rame. Nah, ramenya baru betul 2011. Sejak ada media-media sosial
ada media sosial. Sekarang kan ada media sosial. Sampai mana yang kurang atau mungkin ada yang mau ditambahin misalnya seperti tempat yang lain di mana. Ya, kalau yang perlu ditambah memang itu perlu juga tempat permainan anak-anak. Cuma kita lahannya tak batas. Tidak pada tidak Iya. Kalau kita tambah ayunan mainan, jadi di mana tempat duduk-duduk anak pengunjung nanti? Iya. untuk menambah ini Pak, apakah dari uang dari sini atau dari Itulah urusan pariwisata? Pemko Padang. Berapa Padang ini namanya Pak? Berapa harus Padang namanya Pak? Apakah Jadi makanya Gunung Padang, jadi puncak bukit Gunung Padang ini untuk zaman penjajahan basis tempat persembunyian para pejuang. Yang kedua dulu pusat pemerintahan Kota Padang dulu dari Pasaraya sampai Kota Tua sampai sini. Itu namanya Gunung Padang karena berada di tengah-tengah Kota Padang. Nah, areanya ini cuma terbatas dong areanya. Kalau kita tambah tempat ayun-ayunan dulu, jadi kayaknya nggak bagus lagi. Iya, areanya kita terbatas, area cuma 2 hektar dekat. berarti yang 2 hektar itu khusus untuk Duduk aja. Kalau orang yang jogging itu? ya jogging, dia jogging dari bawah lari sampai di puncak, turun lagi. Nah, satu Pak, untuk petugas di sini apakah petugasnya tetap? Mungkin kayak tadi atau dijadwalkan di sini? Oh, petugasnya tetap. Jadi petugas kita di sini ada 2 kategori. Pertama, petugas pemungutan resolusi. Yang kedua, petugas kebersihan. Untuk pemungutan resolusi itu dari Dinas Pariwisata ada Ibu Dewi, shift siang, shift paginya ada Pak Rudi. Untuk petugas kebersihan 3 orang, 2 orang dari daerah itu bapak yang pakai topi itu, 1 orang dari Dinas Pariwisata bapak sendiri. Nah tugasnya lengkap, standby di puncak kalau ada tamu dan lain-lain, daerah bapak sendiri. Di 2 kategori petugas kebersihan dan petugas kebersihan. Ini berapa Pak? Ya. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, apakah pariwisata Gunung Padang ini Ya, nggak pengaruh. Seperti dulu yang tempat parkir ini sebelum ada objek wisata atau dibilangnya belum ramai sekarang, dia nggak jalan layanan parkir. Namun setelah 2011 kurang ramai-ramainya media sosial, kedua kata ramai, jadi tempat dia itu punya parkir. Terus ibu ini dulu dia nggak jualan, sekarang dia jualan. Terus kita juga keluarga itu bisa jadi pemain wisata, sampai kita parkir dari yang pernah bisa jadi pernah. Halo. Halo. Enggak, awak tadi dah. Ya, ini ada orang masuk. kan di sini ada kayak bangker bagaimana Perawatannya ya cukuplah dengan dibutuhkan. Kalau kita renovasi ini kan peninggalan sejarah, jadi nggak ada hasilnya nanti. Jadi orang nggak percaya bahwa ini bangunan sejarah. Paling itu kalau dia dipenuhi sertifikat kita bisa. kendala di Gunung Padang ini apa? Ya kalau kendalanya itu karena kita kan mendaki. Jadi kendalanya kalau yang bagi muda-muda, oke lah. Bagi yang tua-tua itu agak susah mendaki. Karena
makanya kita pakai tangga. Jadi solusinya tuh pada pemerintah kalau bisa dibikinlah jalan jembatan lurus samping tangga. Ini otomatis pemukiman bisa